Hah, dulu tiap buka Instagram, rasanya bangga banget. Komentar rame, ada yang bilang dekor yang cantik, ada yang bilang pelayanannya rapi. Sekarang kok scroll lama-lama, nggak bikin ada socak ya? Kok bisa sih jatuh sejauh ini? Padahal dulu tiap bulan, selalu ada yang booking tiap hari. Din, aku udah ngitung tuh, seorang kita di laci sama dompet kas. Hasilnya ya gitulah, jumlahnya nggak seberapa. Tagihan listrik numpuk di meja, galon udah kosong dari kemarin sore. Dan aku buka kulkas, isinya tinggal sosis sama setengah botol kecap lagi. Aku tahu, Ti. Tiap hari, lihat semuanya kok depan mata. Cuma entah kenapa, tenaga aku kayaknya udah habis buat mikir. Dulu semangat aku tinggi banget, padahal banget jalani usaha ini. Sekarang rasanya pengen nyerah aja, karena kayaknya nggak ada hasilnya. Tapi masa iya kita menyerah gitu aja, Din? Padahal tempat ini kan dulu kan bangun dari nol, terdekor kecil-kecilan, sampai bisa pegang acara gedung besar. Mungkin kita kurang promosi aja nggak sih? Kayak dulu, rajin upload testimoni, rajin share foto-foto before after. Aku udah coba promosi, Ti. Udah ikut bazar, udah diskon sana sini, tapi yang nanya banyak. Cuman nanya doang cuman. Habis itu hilang. Jangan-jangan ini waktunya aku berhenti aja kali. Ada yang kerjaan lain. Din, usaha emang naik turun, gak mungkin lurus terus. Kalau tiap turun dikit langsung nyerah, nanti kapan kita bisa bangkit lagi? Promosi bisa kita kenceng lagi kok pelan-pelan, gak harus mahal, yang penting konsisten. Aku capek banget, Ti. Bukan cuma capek fisik, tapi capek di kepala. Tiap bangun tidur langsung mikir utang, mikir biaya sewa tempat, mikir gaji orang-orang. Rasanya kayak jalan sendirian, gak ada pegangan. Kamu gak sendirian, Din. Aku masih di sini kok. Dari awal aku bantu, bukan cuma karena kerja, tapi aku percaya sama kamu. Kalau kamu jatuh sekarang, aku juga ikut jatuh. Oh, udah deh, Ti. Mungkin kita coba pelan-pelan lagi ya. Tapi aku gak mau berharap dulu. Takutnya nanti jatuh lagi. Kita promosi lagi aja, tapi versi hemat. Nah gitu dong, jangan sematin semangatmu sendiri. Rezeki gak kemana kok. Beberapa hari kemudian, Ti, aku udah upload lagi tuh foto-foto dekor lama. Semoga aja kali ini ada beneran chat ya, bukan cuma numpang nanya. Iya, Din, aku juga udah share kok ke beberapa grup Facebook sama WA, terus Instagram juga. Semoga aja ada yang tol serius. Jujur aja ya, tiap bunyi notifikasi itu aku udah deg-degan, terlalu berharap takutnya. Gak apa-apa, Din, pelan-pelan aja, yang penting kita gerak dulu. Malam harinya, halo, selamat malam. Dengan Andin, wedding organizer. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, saya Dewa. Saya dapat kontak WA ini dari Instagram. Kebetulan lagi cari-cari buat rencana pernikahan saya. Wah, terima kasih banyak ya Mas Dewa. Udah tertarik sama jasa kami. Senang dengernya. Soalnya saya lagi nyari yang persiapannya rapi, Mbak. Dan saya lihat tempat Mbak ini fotonya lumayan bagus ya. Dan kebetulan juga deket nih lokasinya sama rumah saya. Alhamdulillah kalau begitu, Mas. Kami emang selalu ngurus dari awal sampai akhir. Kalian tinggal duduk manis kaliannya. Pasti nggak bakal kecewa. Kira-kira hari hanya kapan? Masih beberapa bulan lagi sih. Saya sengaja pesan dari jauh-jauh hari. Soalnya pengen hasilnya nanti maksimal dan gak mepet-mepet banget. Bagus banget, Mas. Justru kalau planning dari awal gini, hasilnya jadi lebih maksimal. Pilihan yang tepat ke sini. Jadi kira-kira ada apa aja ya, Mbak? Untuk paketnya, ada beberapa pilihan, Mas. Mulai dari paket standar sampai premium. Udah termasuk dekor, makeup, dokumentasi, sama konsumsi, tergantung pilihan. Untuk DP awal biasanya peminta sekian persen lah dari total biaya, supaya tanggalnya bisa kami kunci. Kayaknya lebih enak kalau bahas detailnya kayak gini ketemu langsung ya, biar saya bisa ajak calon istri saya sekalian. Oh ya udah, Mas, tentu kalau lebih enak ketemu langsung, biar enak diskusinya. Terus juga langsung naik contoh portofolionya. Mungkin nanti kita ketemu di kafe ya, Mbak. Suasananya santai biar enak ngobrol panjang. Boleh banget, Mas, nanti atur aja ya waktunya. Mau dimanapun saya siap. Ya udah, nanti saya kabarin lagi ya, Mbak, soal tempat sama jam pastinya. Siap, Mas, saya tunggu kabarnya ya. Ti, kamu tahu nggak? Barusan aku dapat telepon dari calon klien. Namanya Mas Dewa. Katanya mau nikah dan tertarik sama jasa kita. Serius, Din? Dari mana dia tahu kita? Ya dapat dari Instagram. Katanya lokasi kita juga dekat dari rumahnya. Ya Allah, akhirnya ya, Din. Setelah sekian lama sepi, ada juga ini aku mau ketemu. Iya. Dia ngajak ketemuan juga, katanya mau bahas langsung. Dan mungkin aja calon istrinya sekalian. Terus kapan ketemunya, Din? Katanya nanti masih mau ngabarin lagi sih. Mungkin di kafe biar lebih santai. Alhamdulillah ya, Din. Semoga ini awal membawa kita. Iya, Ti. Amin.
Mas bilang kemarin mau cari WO. Emang bener ya? Udah ada yang dihubungin? Iya, aku udah kontak salah satu WO, namanya Anid Wedding. Aku lihat dari Instagram. Tapi kamu pesannya di mana, Mas? Kok nggak bilang-bilang dulu ke aku sih? Aku tuh sebenarnya punya juga loh kenalan, bisa bantu urus acara. Aku sebenarnya mau bilang dari kemarin, cuma kelupaan aja. Kamu tuh ya, masalah sepenting ini nggak bilang aku. Aku ngerasa dianggap. Udah dong, bukan waktunya ngambek. Coba lihat dulu ya, ini Instagram mereka. Fotonya rapi, konsepnya juga kelihatan bersih dan elegan. Sebenarnya sih kelihatan lumayan. Dekorasinya nggak norak. Terus juga bunga-bunganya juga enak dilihat. Iya kok, aku tahu kok selera kamu yang gak suka rame-rame norak. Makanya aku yakin kamu bakal suka. Dari awal aku udah mikir semua. Tenang aja. Udahlah, kalau udah terlanjur kontak, nanti ketemuin aja dulu. Aku mau langsung gimana orangnya. Iya, aku udah ngomong kok sama mereka. Kalau aku bakal ajak calon istri aku buat ketemu. Tempatnya jauh nggak? Aku nggak mau keluar ribut terus naikin itu. Gak jauh kok, dari sini dekat aja. Makanya aku pilihnya yang juga sekitar sini. Biar kalau ada apa-apa kita gampang kan naginya dan gampang kontrolnya. Oke lah kalau gitu. Oh iya Mas, nanti kalau udah nikah, kau pengen rumah kita kayak gimana? Aku sih yang penting rumahnya nyaman, gak usah gede-gede amat. Yang penting cukup buat kita. Ih, gak mau. Apaan? Aku tuh dari dulu pengen punya rumah 2 lantai Mas. Lantai atasnya buat kamar anak-anak, yang mau buat kita santai. Wah, mimpi kamu tinggi banget ya, hehe. Terus aku pengen di belakang rumah itu ada kebun bunga yang luas. Yang tiap pagi aku siram sendiri, aku mau ngurus kebun bunga. Ya nggak apa-apa kalau kamu maunya kayak gitu. Aku nggak maksa kok kehendak kamu juga. Pokoknya nanti pernikahan kita harus ala elegan gitu ya Mas. Terus ntar rumah kita juga, aku mau cat abu-abu, bagus gak kira-kira? Bagus-bagus aja sih, tapi aku lebih suka hitam putih. Lagi banyak juga kan sekarang warna kayak gitu. Iya sih, tapi kalau putih ntar takutnya cepet kotor, tahu kan? Oh iya ya, ya udah deh, aku ngikut saran kamu aja. Berapa hari kemudian? Dari tadi pagi HP aku bunyi terus tahu. Ada yang nanya jadwal, ada yang nanya paket, ada yang minta detail. Sumpah aku berasa hidup lagi. Iya, aku ngeliat sendiri kok. Kayaknya usaha kita mulai kelihatan hidup lagi ya setelah sekian lama. Ini baru aja tadi pagi udah masuk lagi pesannya. Dia langsung minta nomor rekening buat kirim DP. Wah, berarti mereka percaya sama kita beneran ya. Anjir juga nih. Iya, terus dari gaya chatnya tuh ya, katanya kayak anak orang kaya gitu loh. Santai banget ngomongnya angka gede, kayak orang lain. Wah, rezeki kita tuh Din. Setelah sekian hari akhirnya. Aku baru sadar, jangan-jangan selama ini usaha kita stuck. Bukan karena jelek, tapi karena kita terlalu santai aja dan kebanyakan males. Iya juga ya. Mungkin kita dulu terlalu lama diem, makanya gitu-gitu aja. Nah iya kan, sekarang nih lihat, baru kita rajin promosi, langsung banyak yang masuk chat. Ya. Ti, ini nih orang tadi nih langsung transfer loh. Baru aja masuk nanti dari bank. Ih, DP-nya gede banget dari biasanya. Ya ampun, enak nih. Rasanya beban kita berkurang. Bisa bayangin apa yang kita tunggu dari kemarin-kemarin gak sih? Iya, ini mah kelebihan. Tapi aku tuh pengen ngerayain dikit tahu. Pengen makan enak di luar, biar kepala gak mumet. Hah, kalau itu sih jujur aja ya. Aku sebenarnya agak takut. Saya terlalu seneng, malu lupa ngatur uang. Tapi masa iya sih, tiap ada rezeki masuk, kita gak pernah nikmatin diri sendiri. Hidup kamu tuh seneng juga. Aku ngerti maksud kamu, cuma takutnya nanti malah kebablasan kitanya. Tenang aja, gak bakal hidup poya-poya kok. Cuma pengen makan enak sekali aja. Pengen ngerasa usaha ini tuh bener ada hasilnya. Kalau cuma sekali sih harusnya gak apa-apa. Asal masih inget tanggung jawab aja. Lagian bakal bikin rekening kosong kok, baru sekali aja. Lain kan masih bisa diputer. Tapi kamu janji ya Din, setelah ini kita disiplin ngatur uangnya. Aku janji demi kamu juga kok. Ya udah kalau gitu kita makan di luar. Tapi kalau beli tempat yang normal aja ya. Siap. Terus habis makan kita balik ke kantor lagi ya, buat lanjut kerja. Iya, justru aku makin semangat nih pasti nantinya. Soalnya lagi senang-senangnya. Alhamdulillah ya, karena momen kecil kayak gini tuh kita inget kenapa dulu mulai usaha ini. Siap-siap kita makan. Yaudah yuk. Din, dari depan aja udah mahal banget loh kelihatannya ini. Kau beneran yakin mau makan di restoran semewah ini? Padahal kita mulai stabil baruan loh. Tenang aja Ti, sekali-kali gini loh, gak bakal bikin langsung miskin kok. Lagian orang di rekening kan lumayan banyak tuh. Ya aku kan pengen ngerayain kerja keras kita selama ini. Aku bukan yang gak ikut seneng ya, tapi di kepala aku tuh terus angkat tagihan tau nggak? Kamu tuh ya terlalu keras sama diri kamu sendiri.
Nah nggak bisa apa? Ngerasain bahagia sebentar. Yaudah, tapi janji ya, abis ini jangan kebiasaan hidup kayak gini. Sekali kebablasan, nggak bisa balik lagi ntar. Ya aku ngerti, sekarang masuk dulu yuk. Duduk, terus makan enak, ya kan? Mbak, saya mau pesen steak satu yang paling enak di sini. Terus juga spaghetti satu. Terus chicken katsu satu, sama dessert ya yang lengkap. Din, kamu yakin banget pesan sebanyak itu? Kita berdua mana mungkin sanggup ngabisinya. Nanti kalau mau bazir gimana? Santai aja, bisa dibungkus kan? Yang penting sekarang puas dulu. Gak usah mikirin lah. Kamu tuh bener-bener ya, kebalik sama aku. Kalau aku yang megang uang, pasti mikir berkali-kali. Tapi sekarang kan aku yang ngajak. Aku yang tanggung. Duduk manis, yang matiin aja. Bella gak tahu. Oh iya mbak, saya juga mau jus alpukat, jus jeruk sama soda juga ya. Astaga Din, istighfar. Kamu ini udah kebablasan gini nih. Ngerasa gak guna ngomongin kamu. Udah nanti lagi ngocehnya. Mau pesan apa kamu? Ayo cepetan. Aku minum es teh aja lah. Yang biasa aja. Jauh-jauh kesini cuma es teh doang. Itu mah nyiksa diri sendiri. Aku bukan nyiksa diri. Aku cuma kesal aja sama kamu. Terlalu santai soal uang. Udah terserah. Kaku banget hidupmu. Padahal momen kayak gini nih harusnya buat seneng-seneng. Aku seneng. Tapi cara aku nikmati hidup gak begini. Gak kayak kamu. Semoga ya besok kamu gak nyesel ya kalau ngeliat uang kita habis. Udahlah, makan aja dulu. Nanti rusak suasananya. Halo, selamat siang. Dengan Siti dari WO. Selamat siang mbak, saya Dewa yang waktu itu sempat telepon sama Mbak Andin. Mau nanya, kok dari kemarin saya telepon Mbak Andin nggak pernah angkat ya? Aduh, iya mas, maaf banget ya. Mbak Andin emang lagi sibuk akhir-akhir ini, jadi jangan pegang HP. Ini saya mau konfirmasi soal rencana ketemuan kita mbak, yang waktu itu kita omongin. Kira-kira besok bisa nggak ya? Ya, bisa kok mas. Nanti atur waktunya ya, mas tenang aja. Ya udah oke, nanti saya kirim alamat kafenya ya mbak, biar besok nggak bingung nyarinya. Mas, ini kenapa sih Andin susah buat dihubungin? Padahal kalian penting loh. Kamu kemana aja sih dari tadi? Aku telepon berkali-kali nggak diangkat. Kalian juga nanyain kamu tahu. Ya ampun, ngapa sih panik amat? Aku cuma keluar bentar kok, buat beli kebutuhan kita. Bohong banget kamu, cuma beli kebutuhan. Orang baru aja kemarin belanja kok, dan stok masih banyak. Jujur aja, kamu kemana? Kenapa sih kamu gak percaya banget sama aku? Siapa yang gak percaya? Kebiasaan kamu hari ini gitu, sering keluar gak jelas. Orang pulang malam banget, gak pulang sama sekali lah. Coba aku tanya, berapa sekarang uang kita di saldo? Ya masih banyak lah. Terang aja, gak perlu kamu pikir sejauh itu. Itu, buat apa kamu itu? Apa isinya? Ya ini kebutuhan kita. Ini mah bukan kebutuhan kita, Din. Perhiasan, baju mahal. Ini mah bakal hidup kamu. Kamu jangan kayak kebiasaan kamu dulu dong. Kita baru aja bangkit, masa jatuh lagi? Aku udah berusaha ngatur kok. Itu gak seberapa kok dibanding yang masuk. Tapi kalau terus dibelanjain, ya pasti habis lah, Din. Maksud dari dulu ya, selalu kayak gini, Ti. Hidup selalu kaku, selalu takut. Aku capek toh ikutin gaya hidup kamu. Yang berlebihan tuh bukan aku. Ya kamu yang terlalu berlebihan. Semena-mena ngabisin uang. Udahlah, aku lagi gak mau ribut. Aku ke hotel aja malam ini. Mau kemana kamu? Besok ketemuan sama klien. Kamu harus datang, Din. Besokan harinya. Maaf banget ya Mas Dewa, Mbak Indah, Mbak Andin gak bisa datang hari ini. Agak usah mendadak banget yang bisa ditinggal. Tapi tenang aja kok, saya juga bisa kok jelasin semuanya kalau mau tanya-tanya. Oh nggak apa-apa kok mbak, santai aja. Yang penting kita bisa bahas rencana hari ini juga. Iya boleh, tapi coba sih saya mulai dulu portofolionya mana ya. Nah ini, Mas dan Mbak bisa lihat. Ini dokumentasi event kita sebelumnya. Konsernya bisa fleksibel, sesuai permintaan kalian. Yang ini lumayan bagus sih, sayang dekorasi pelaminannya rapi. Warnanya juga cocok sama yang kamu suka kan? Enggak, aku kurang suka. Biasa banget itu. Coba yang lain, jangan yang itu. Kalau yang ini gimana? Ini konsep rustik gitu, banyak yang suka loh sekarang. Enggak juga, jelek. Kayak enggak serapi yang aku tahu, ge. Coba yang lain deh. Mbak, saya ke toilet sebentar ya. Kayak lanjut lihat aja. Nanti saya balik lagi. Mas, udahlah, pulang aja yuk. Aku malas banget dari tadi. Ownernya aja nggak dateng. Gimana mau percaya kita? Ya kan, tadi Mbak Siti udah bilang kalau Mbak Andin ada urusan penting, mungkin bener nggak bisa ditinggal. Jangan mikir buruk dulu dong. Tetep aja lah mas. Dari awal bilang bisa, tapi malah kayak gini. Kasana kayak nggak niat.
Udah deh, tapi kamu tunggu banyak balik dulu ya. Nggak enak banget kalau langsung cabut gini. Udah, pulang aja yuk. Kita pakai kenalanku aja. Lebih terpercaya. Dan bisa harga teman pula. Maaf ya kalian nunggu. Jadi gimana? Ada yang cocok kah? Gimana ya mbak? Kayaknya kami belum bisa lanjut dulu deh. Waduh, ya udah deh. Saya minta maaf ya kalau hari ini mengecewakan kalian. Kamu ini kenapa sih, Ding? Kok akhir-akhir ini kaburan terus? Susah banget dihubungin. Ah, bawel banget kamu. Diam dulu deh. Gimana? Kamu udah temuin mereka kan? DP nggak mereka? DP dari mana? Mereka kabur karena kamu nggak profesional. Ih, yalah Sid. Santai aja lah. Klien mah masih banyak. Tidak dapat yang lain juga nanti. Din, jangan dimatiin dulu. Astagfirullah. Ini tempatnya Mbak Andin kan? Iya mas, ada apa ya? Ada apa? Saya mau tanya nih, kemarin hari H pernikahan saya, nggak ada satupun yang datang. Nggak ada dekor, nggak ada catering, nggak ada apa-apa. Ini maksudnya apa ya? Astagfirullah mas, saya benar-benar minta maaf ya. Tapi dia nggak pernah bilang loh soal tanggal ini. Saya juga lagi nggak bisa ngubungin Andin dari kemarin. Lah, itu bukan urusan saya mbak. Saya udah bayar lunas, duitnya ratusan juta loh. Sekarang jasa nggak ada, barang nggak ada, pernikahan saya malah berantakan. Saya nggak mau tahu ya. Duit saya harus balik semua hari ini juga pokoknya. Mas, saya benar-benar nggak tahu harus gimana. Andin yang pegang semuanya, bukan saya. Dengar ya mbak, jangan macam-macam sama saya. Saya bukan orang biasa loh. Kalau uang saya nggak balik, saya bakal bawa ini ke polisi. Kalian pikir bisa nipu saya ya? Nggak akan saya biarin ini. Tolong dong mas, jangan gitu. Terserah ya caranya gimana. Yang jelas saya mau duit saya balik. Saya kasih waktu singkat. Jangan cari masalah ya sama saya. Ya Allah, kenapa sih harus kayak gini? Kamu di mana sih Andin? Kok ninggalin aku sendirian semuanya? Sementara itu, duh, gila sih. Enak banget ternyata hidup kayak gini. Pantas orang-orang kayak pada santuy. Ya udahlah, biarin Siti aja yang ngurus semuanya. Lagian kan dia juga ngerti. Aku mah tinggal nikmatin aja. Namun tiba-tiba, tolong, ada kebakaran. Kok bisa? Ya Allah.